Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas materi berjudul Inovasi Pengembangan Kurikulum. Dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Luca Dinda Rahmadina, NIM 18 60 20 522 1067 dari Prodi PGMI 3D. Oke, langsung saja kita akan membahas materi-materi berikut ini. Yang pertama kita akan membahas 3 materi, yaitu program belajar jarak jauh, manajemen berbasis sekolah, dan pembelajaran kontekstual. Dan yang kedua kita akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu esensi inovasi, yang kedua saluran komunikasi, yang ketiga faktor waktu, dan yang keempat sistem sosial. Dan yang ketiga kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama memiliki tujuan yang jelas, yang kedua relevan dengan kebutuhan, yang ketiga yaitu dilakukan secara sistematis. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu program belajar jarak jauh atau yang biasanya disingkat PJJ, merupakan singkatan dari pendidikan jarak jauh. PJJ adalah pendidikan formal maupun informal yang dilakukan oleh suatu lembaga yang peserta didik dan instruktur ataupun guru berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem komunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020, pendidikan jarak jauh atau PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. PJJ diselenggarakan dengan bantuan beragam teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan menggunakan sumber belajar yang berbasis TIK juga. Secara sederhananya, pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. Oke, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu manajemen berbasis sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School Based Management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai pertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan tawaran paradigma baru dalam lingkup pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah atau perlibatan masyarakat dalam rangka kebijakan pendidikan nasional, atau menurut Sutarto, Darmansyah, dan Warsono, sebagai upaya memperbaiki pendidikan dengan mendelegasikan pengambilan keputusan penting dari pusat dan wilayah sekolah. Maka tidak heran Raihani menambahkan MBS sekarang menjadi fenomena umum yang diyakini sebagai sarana untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Langsung saja kita ke materi ketiga, yaitu pembelajaran kontekstual. Kontekstual teaching learning yaitu pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya atau questioning, menemukan atau inquiry, masyarakat belajar atau learning community, permodelan atau modeling, refleksi atau reflection, dan penelitian sebenarnya atau authentic assessment. Pembelajaran bukan sekedar mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi berlangsung secara alamiah, dapat berkegiatan siswa bekerja dan mengalaminya, lebih mementingkan strategi daripada hasil pembelajaran. Siswa didorong untuk mengerti apa arti belajar, apa manfaat belajar, dan bagaimana mencapainya. Dengan demikian, mereka memposisikan diri sebagai pihak yang membutuhkan bekal hidup di masa depan. Selanjutnya yaitu
Esensi inovasi. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, gagasan, praktik, atau objek benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Namun, proses adopsi inovasi ini tidak datang dengan tiba-tiba dan serentak, tapi ada 3 hal yang mempengaruhi, yaitu teknologi, informasi, pertimbangan, ketidakpastian, dan reinovasi. Pada teknologi merupakan suatu desain aksi kegiatan yang ditempuh guna mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dari hasil yang ingin dicapai. Teknologi yang berupa perangkat keras dan lunak, termasuk di dalamnya kemanfaatan teknologi informasi, merupakan difusi inovasi karena berkaitan dengan menjawab persoalan sebagai upaya mengurangi ketidakpastian masa depan. Sebagai misal, ketika sekolah menggulirkan program desentralisasi sekolah melalui program manajemen berbasis sekolah atau MBS, diperlukan suatu desain instrumen melalui mekanisme komite sekolah dan peran kepala sekolah dengan semangat manajemen yang bercirikan keterbukaan, transparansi, dan pertanggungjawaban accountability dalam mengelola sekolah ke arah pencapaian mutu pendidikan yang lebih baik. Oke, selanjutnya yaitu saluran komunikasi. Inti dari proses difusi adalah interaksi manusia untuk mengomunikasikan ide baru kepada orang lain. Untuk itu diperlukan saluran komunikasi. Dalam hal ini, saluran komunikasi dapat berupa media interpersonal dan media massa, ataupun juga buku. Selanjutnya yaitu faktor waktu. Proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengakuan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dengan kata lain, waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Adopsi inovasi membutuhkan rentang waktu tertentu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh dalam hal yang pertama, yaitu proses keputusan inovasi, yang tahap proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi. Terdapat 5 langkah atau tahapan dalam proses keputusan inovasi. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang inovasi, yang kedua bujukan atau imbauan, yang ketiga penetapan atau keputusan, yang keempat penerapan atau implementasi, dan yang kelima konfirmasi. Yang kedua yaitu kepekaan terhadap inovasi. Tidak semua orang dalam suatu sistem sosial menerima inovasi dalam waktu yang sama. Mereka menerima inovasi dari urutan waktu. Artinya ada yang lebih terdahulu, ada yang kemudian. Yang ketiga yaitu kecepatan penerimaan inovasi, yaitu kecepatan relatif diterimanya inovasi oleh warga masyarakat. Kecepatan inovasi diukur berdasarkan lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai presentasi tertentu dari jumlah waktu masyarakat yang telah menerima inovasi. Yang selanjutnya yaitu sistem sosial. Inovasi terkait dengan sistem sosial berupa adat istiadat budaya, norma, dan nilai-nilai. Dalam hal ini, sistem sosial dapat menghambat atau memudahkan cepat atau tidaknya penyebaran ide baru dan pengadopsian inovasi melalui apa yang disebut efek sistem atau pengaruh sistem. Dalam difusi inovasi sangat penting untuk diingatkan bahwa proses difusi terjadi dalam sistem sosial. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan yang terhubung dalam upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan. Anggota suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, atau sistem. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin, dan agen perubahan, tipe perubahan inovasi. Selanjutnya yaitu memiliki tujuan yang jelas. Suatu inovasi pasti memiliki tujuan yang jelas yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang digunakan. Ilmu pengetahuan
pasti menitik beratkan pada objek dan subjek dalam pengembangan. Jika tidak menentukan objek atau subjek yang jelas, maka inovasi tidak akan tetap tepat sasaran. Yang selanjutnya yaitu relevan dengan kebutuhan. Inovasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan zaman karena dalam dunia ini terus mengalami perkembangan termasuk pendidikan. Inovasi memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan kurikulum dengan tren, menciptakan kegiatan belajar yang interaktif, melahirkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan berpikir maju yang relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu dilakukan secara sistematis. Inovasi dilakukan untuk mengejar ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi dan mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah dan luar sekolah bagi setiap warga negara. Maka dari itu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas yang berupa reformasi pendidikan sebagai jawaban atas permasalahan pendidikan, menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada secara menyeluruh dan melakukan pembaruan pendidikan. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.